Sampah. Ya, sampah. Kecil, disingkirkan, bahkan dipandang pun enggan. Namun, benda yang tak berarti ini perlahan telah menghancurkan kita. Ya, kita manusia. Ya, kita bumi. Ya, kita segenap ciptaan. Indonesia, negeri yang diberkati dengan alam yang kaya, kini juga memikul label sebagai penyumbang besar sampah plastik ke lautan dunia. Dari Yogyakarta, kota budaya dan pendidikan, tak luput dari label yang sama. TPA Piungan yang penuh, sungai-sungai yang tercemar, dan lingkungan yang kehilangan napasnya. Karena seringkali krisis ini bermula dari hal yang paling dekat, rumah kita sendiri. Dari kebiasaan membuang sampah tanpa memilah, dari sampah harian yang dianggap sepele, tapi terus menumpuk tanpa arah. Sampah rumah tangga, kecil bentuknya, besar dampaknya. Pertanyaan gini bergema, bagaimana pemuda menangani krisis ini? Ya, bagaimana pemuda merespon sampah rumah tangga ini? Terutama mereka yang telah mengaku hidup dalam kasih karunia Kristus. Ya, pemuda gereja. Apakah iman hanya berhenti di altar? Atau menjelma dalam keseharian terhadap bumi yang terluka? Bagaimana mereka memahami Allah dalam kaitannya dengan ciptaan? Bagaimana juga pemahaman mereka atas alam? Dan apakah tindak nyata mereka? Mari kita tanyakan para saksi. Jadi gimana? Botol plastik, mimbar gereja, kotak nasi. Silakan, siapa di antara kalian yang ingin memulai kesaksian? Gue botol plastik. Jujur, gue kurang tahu sih tentang mereka. Soalnya gue udah jarang di situ. Ya mungkin sekali-sekali gue ada di sana. Terakhir kali gue kesana, udah banyak tuh orang-orang udah pakai tumbler. Canggih. Berarti mereka sudah punya paham ekologi yang benar ya? Ya benar. Mereka udah mulai hidup selaras dengan alam. Dan mereka tuh sadar kalau mereka bukan pusat segalanya. Cakep. Kalau lo mimbar gereja, paham mereka tentang Tuhan tuh gimana sih? Nah, gue punya kebenaran buat kalian. Kemarin ada mahasiswa GDU bertanya kepada mereka, sebenarnya Allah itu hadir gak sih di sampah? Nah, ternyata gak semua dari mereka itu sepakat loh. Ada juga yang bilang Allah itu hadir di mana-mana. Tapi ada juga yang bilang kalau masa Allah hadir di tempat sampah? Dia kan suci. Kira-kira berapa banyak tuh orang yang setuju sama yang gak setuju kalau Allah itu hadir di tempat sampah? Seingatku, ada 5 orang yang menjawab pertanyaan itu. 2 diantaranya setuju, 3-nya menolak. Walaupun mereka menolak, tetapi mereka tetap menghayati kok kalau Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan. Oh, berarti paham mereka tentang Allah dan hal itu sebenarnya itu imanen ya. Tapi mungkin ada yang banget dengan mengakui Allah itu hadir di tempat sampah. Tapi ada juga yang enggak. BTW nih ya, kamu tahu nggak kalau mereka itu makan biasanya pakai wadah apa sih? Yang mana gue tahu, tanya aja sama kotak nasi. Ya, sepengamatan gue nih ya, sebenarnya banyak juga loh yang udah mulai mikir kalau pakai wadah yang bisa dipakai ulang supaya lebih ramah lingkungan. Wah,
Mantap dong itu. Ya, niatnya bagus banget sih. Cuman ya kadang-kadang masih ada juga yang akhirnya pakai gue. Ya mungkin karena praktis atau belum nemu alternatif yang pas kali ya. Tapi tetap kok usahanya udah oke banget. Tinggal pelan-pelan aja dulu. Oke kalau gitu. Mari kita selesaikan masalah ini. Sekarang ini, kita semua tahu kalau masalah lingkungan masih sangat serius. Sampah plastik di mana-mana, bumi yang makin panas, dan bencana makin sering terjadi. Tapi sebagai pemuda, kita nggak boleh tinggal diam akan hal ini. Itu sebabnya, kita harus mulai dari hal yang kecil, yang nantinya akan berdampak besar bagi lingkungan kita. Seperti memakai tumbler. Ini bukan cuma soal gaya hidup ramah lingkungan, tapi ini bentuk kepedulian. Kita sadar, bumi ini bukan cuma tempat tinggal kita, tapi bagian dari kehidupan yang harus kita jaga. Nah, inilah yang dimaksud sebagai pemikiran kosmosentris, di mana alam punya nilai, bukan sekedar dipakai seenaknya. Tapi kita juga nggak lupa, sebagai manusia, kita punya peran penting. Kita dikasih akal dan pikiran dan tanggung jawab untuk mengelola bumi ini. Itu artinya, kita juga harus bijak mengambil keputusan yang berdampak baik, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat lingkungan dan generasi berikutnya. Nah, inilah yang dimaksud sebagai pemikiran antroposentris. Maka keduanya ini harus dilakukan secara seimbang. Peduli sama alam, tapi juga sadar peran kita buat jaga dan rawat bumi ini. Lewat edukasi dan aksi nyata, seperti membawa tumbler, mengurangi sampah di sekitar, atau ajak teman-teman buat ikut gaya hidup minim sampah, kita bisa jadi bagian dari solusi itu. Karena jaga bumi bukan tugas dari satu orang saja. Ini gerakan bareng-bareng, mulai dari hal kecil, tapi bisa bikin perubahan yang besar. Di tengah krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan, termasuk persoalan sampah, umat Kristen perlu kiranya meninjau kembali pemahaman mereka tentang Allah. Dan bagaimana hal itu mempengaruhi sikap terhadap ciptaan. Ketika Allah dipandang sebagai pribadi yang jauh dan maha tinggi, ciptaan mudah diabaikan, dianggap tidak sakral atau tak relevan dengan keselamatan. Akibatnya, kehidupan iman terfokus pada hal-hal surgawi terlepas dari tanggung jawab ekologi. Karena itu penting untuk menghayati pula imanensi Allah, bahwa Ia hadir dan berdiam di tengah ciptaan. Kesadaran ini menumbuhkan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap alam, bahkan di tempat yang dianggap najis, seperti tumpukan sampah. Allah hadir di sana. Benar bahwa Allah adalah Dia yang Maha Kudus, yang bersemayam di tempat maha tinggi. Namun, Ia juga Allah yang berdiam bersama di tengah-tengah kita. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyatakan kekudusannya dalam kehidupan sehari-hari? Cara kita memperlakukan sampah mencerminkan seberapa dalam kita menyadari kehadirannya di dunia ini. Semakin banyak komunitas yang mengimbau untuk mengurangi sampah, terutama sampah plastik. Ini sangat baik, tapi imbauan saja nggak cukup. Kita juga harus bertanya, apakah sudah ada tindakan nyata yang menyertai imbauan tersebut? Seringkali kita menyaksikan bahwa perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Banyak acara dalam sebuah acara-acara di suatu komunitas yang menyerukan hal tersebut, justru mereka juga malah menggunakan plastik sekali pakai, lalu dekorasi-dekorasi yang sekali pakai langsung buang. Bahkan mereka tidak memiliki tempat sampah yang terpilah.
Sebagai orang percaya, kita diajak untuk hidup selaras dengan dengan nilai-nilai yang kita imani. Keutuhan ciptaan bukan hanya isu sosial atau ekologis, tapi juga bagian dari tanggung jawab spiritual kita. Maka, mengurangi sampah harus dilakukan secara total dan konsisten, tidak hanya setengah-setengah. Ini berarti pemimpin dan panitia acara harus memberi teladan dalam penggunaan barang yang ramah lingkungan. Sebuah komunitas juga harus memiliki kebijakan yang mendukung hal ini, seperti penggunaan ulang, pemilahan sampah, atau bahkan edukasi yang berkelanjutan. Setiap kegiatan pun harus kita evaluasi, apakah kegiatan ini mendukung keadilan ekologis. Komitmen seperti ini memanglah tidak mudah, tapi itu perlu, karena bumi bukan hanya milik kita sendiri. Kita hanya dititipi, hanya dipercayai untuk merawatnya. Oleh karena itu, mari kita tidak berhenti pada himbauan, mari kita bergerak bersama dengan tindakan nyata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Behind the scene. Di tengah genggam gempita kemajuan, sampah menjadi jejak baru. Biar jangan. Sudah memiliki bukti yang kuat bahwa Tom! Kali ini. 1, 2, 3. Kok jadi terus gini? Take ke 365.